Gimana ceritanya bang? Bisa diceritakan? Pengen ngorek-ngorek itu. Itulah sejarahnya kenapa dipecat sama Indosiar. Oh, akhirnya terbuka juga. Waktu itu Iya. Indosiar tuh nggak setuju kalau kita masuk. Dia takut dimanfaatkan oleh sesuatu gitu Iya, ya kan. Jadi Indosiar waktu itu langsung sih Bu Siwi waktu itu nggak setuju tentang masalah itu. Jangan cuman karena waktu itu sangat dingin tau kan. Angin surganya sangat dingin jadi ya Udah bablas aja ya? udah bablas aja. Berapa puluh juta atau berapa miliar kemarin keluar habis? Hampir satu loh kayaknya. Nah jadi setelah viral itu sampai mana? Iya, tadi? viral yang mana? Viral mana? Kalau yang di TikTok itu ya karena bawa si kecil. Kira sama Nada. 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 Waktu itu lagu apa Lagu ya? apa? Melayu. Ku bukan dokter cinta itu. Oh. Kebetulan waktu itu penontonnya di satu hari sampai 16 juta yang Berapa jam itu berjam-jam-jam itu? ada cuman Sambil aja under ya? 1 menit lah. Di ambang sore nan layu tiada bisikan tenang, tamasya indah ku bisu. Tiap sore ku nantikan di simpang 3 titian dengan debar kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apalah sebabnya tiada kabar berita. 7 senja ku nantikan, namun engkau tiada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin Khairi. Apa kabar nih bang? Alhamdulillah. My kabar. Mendar. Welcome to our studio ya, Merah Studio Broadcasting. Nyasar nggak tadi kemari? Enggak lah, Enggak, orang ya. tahu langsung katanya. Oh, ya? Kanal kan gampang. Iya, kan. kanal. Dari kanal ke kanal semalam kan ini kalau ini. Kami punya program baru loh. Dari kanal ke kanal, apa jawabannya? Ya kalau coba tampilkan dulu bang Alvin. Mana dia Bang Alvin ya? Nggak kelihatan di situ. Nih dia. Agak lebih comel ya kan? Comel di sini rupanya ada comel lagi di luar di depannya kan? Comelnya. Ya. Masih di dunia musik? Masih lah. Masih eksis terus. Masih eksis. Dari panggung ke panggung, Panggung ke panggung pun eksis. panggilan masih banyak. Panggilan masih banyak. Cuma sekarang lebih fokus di sosmed ya. Iya. Sosial media ini. Kategori laki-laki panggilan juga bang. Iya. Dan udah banyak ya followersnya ya. Untuk TikTok sekarang 1,3 juta. Wow. Di Instagram 306.000. 36.000 Tapi ya. kalau di Facebook 212.000. Semenjak bertrio tadi itu atau dari awal? Kalau dari awal sih, kalau Instagram sih baru dari awal sih udah banyak ya. Dari Indosiar kemarin udah banyak. Udah rame ya. Terkenal lah ya, kan seantero jaga persada gitu. Berapa lama kan masa di Indosiar kayaknya lama. Di Indosiar Itu tahun berapa itu? 3 tahun 2016. 2016 itu udah start. Kita baru lahir. Fitnah. Iya. Kita sangat spesial ya. Karena mengantarkan tadi Alvin Khairi ya. Udah lama kita Udah kan kangen manggil kan? ya. Ada Iya. kangen kita nanyanya dari beberapa musisi-musisi Bang Alvin Khairi kemana gitu kan. Ingat loh, kita ini dari Dan sejujurnya Nah. Alvin juga dari kemarin udah nunggu nih kapan nih podcast ini manggil ini. Kan Bunga Sirait udah kemari. Ada anak hamparan perak tuh aku ngefans sekali sama dia namanya Denny. Denny, ya. Suka suara dia ke Ahmad Betul, Syarif. betul. Kok duluan dipanggil ini. Sinyalnya Bang, Sinyalnya, ya. sinyalnya. Terus kemarin siapa yang dari bahkan Tanjung Pura udah kita panggil kemarin. Nabila Nabila udah masuk. Itu Ya, dia. yang baru dari MNC ya. Betul. Emang gitu, kita memang
daftar tunggunya panjang. Mulai sombong. biar tahu loh. Jangan dikira Naira itu ya Kaleng-kaleng. Ini tong-tong yang gentong. Nah, sekarang nyamannya di mana jadinya? Jadi dianggap sebagai content creator atau tetap penyanyi? Sekarang lebih nyaman kayaknya jadi konten kreator ya. Uangnya jelas gitu. Uangnya banyak. Inspirasi loh, Jen. Soalnya gini, konten kreator itu kan kita bisa kerja semau kita. Nggak ada intervensi dari A, B, C, harus kayak gini, nanti kayak gini. Kalau kita di panggung aja nih, kita kan ada aturan. Iya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nanti begini. Kalau kita sendiri kan, kita mau menentukan lagu apa nih yang mau kita nyanyikan. Gimana mau kita buat. Dan sekarang saya perhatikan, media sosial itu lebih gampang sih. Lebih tracking ya, untuk langsung tepat sasaran istilahnya ya. Iya, jadi ke market. Kayak kemarin ya waktu awal-awal viralnya di sosial media itu nggak ada niat mau viral. Yang viralnya yang mana? Yang waktu kapan? Udah lama sih, sekitar setahun yang lalu itu. Yang viralnya pisahnya itu atau viral pisahnya itu? Viral itu loh. Orang bertanya-tanya itu seluruh Jaga Persada, bahkan ini mewakili Penny Rose ya. Ada apa dan kenapa? Kan Kita nggak bahas itu. Di segmen ini kita nggak bahas itu. Enggak, tadi intermezzo aja. Jangan banyak yang nungguin itu. Betul. Nah, terus. Nah, jadi setelah viral itu sampai mana? Iya, viralnya yang mana? Viral mana? Kalau yang di TikTok itu ya karena bawa si kecil. Kira sama Nada. Nada. Waktu itu lagu apa Lagu ya? apa? Melayu. Ku bukan dokter cinta itu. Kebetulan waktu itu penontonnya di satu hari sampai 16 juta yang. Berapa jam itu berjanjang-janjang itu? Ada cuman Sambil aja under ya. 1 menit lah. Paling 50 detikan gitu. Viral tuh. Kok bisa sampai jutaan itu di mana? Karena banyak yang nonton, banyak yang bagiin kan di TikTok itu kan. Padahal videonya asal-asalan dan gak ada niat video itu untuk jadi cuan atau viral. Manual lah ya, maksudnya iseng-iseng aja ya. Iseng aja gitu. Posisinya Nada pun waktu itu belum mandi masih. Kita pada udah mandi aja, udah siap-siap ya, Jen. Udah make-up Udah motor ya. ya. Terus lanjut itu nggak nyangka lah ya. Nggak nyangka. Dan ketagihan. Tagihan karena udah tahu kan algoritmanya TikTok itu ya di Nada. Sekarang udah semenjak yang 1 jutaan ini, ya udah sekarang algoritmanya udah nyembah udah. Jadi video apapun dimasukin Dia yang ngikut pasti ya? penontonnya bagus. Iya. Wah, bisa endorse lah ya kalau begitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Sejak dari Indosiar masih tetap berhubungan dengan Manajemen. Manajemen sekarang buka manajemen sendiri. Oh, boleh dong. Makanya kemarin si Denny mau nggak itu masuk manajemen gitu? Iya. Udah nonton dia. Oh, nonton. Ditandai ya. Ini ya. Denny kebetulan kenal sama ayahnya pun kenal. Oh, sangkatan sama ayahnya ya. Berarti manggilnya Pace ya. Bukan. Ayahnya itu orang terkenal di desa lama, nama desa itu. Cuma sama Denny. Tokoh juga termasuk ya. Tokoh. Jadi ya. Kalau memang aku nengoknya dari cincinnya aja bang. Cincinnya Denny agak lain soalnya. Iya agak lain cincin ya. Ya. Ada isinya tuh ya. Ada isinya. Isinya apa itu? Isinya batu lembah isinya. Tapi memang menarik sih kalau kita ngelihatkan perkembangan sekarang ini antara teman-teman yang masih ikut audisi itu sementara yang lepas dari sana kemudian masih Alumni bisa, ya? alumni bisa berkreasi ya luar biasa kan. Jangan udah senior nih. Ya, tapi sempat kita dapat informasi kalau Bang Alvin ini sempat rehat dan masuk ke dunia Oh politik. iya. Nah, itu gimana ceritanya Bang? Bisa diceritakan? Pengen ngorek-ngorek itu Itulah sejarahnya kenapa dipecat sama Indosiar. Oh, akhirnya terbuka juga. Waktu itu Iya. Indosiar tuh nggak setuju kalau kita masuk ke politik. Dia takut dimanfaatkan oleh sesuatu gitu lah, ya kan. Oleh Ya. partai tertentu lah katakan begitulah ya. Ya, oknum-oknum lah. Jadi Indosiar waktu itu langsung sih Bu Siwi waktu itu nggak setuju tentang masalah itu. Jangan. Cuman karena waktu itu Ansor itu sangat dingin, tahu angin sorganya sangat dingin. Jadi ya Udah bablas saja ya. udah bablas aja. Berapa puluh juta atau berapa miliar kemarin keluar habis? Hampir 1 loh kayaknya. Enggak, kalau pilihan yang membuat selain Ansor tadi dari sisi Bang Alvin. Aku memang suka politik dari SMA udah mulai digelutin walaupun belum cukup umur, tapi waktu itu udah mulai ikut-ikut lah di apa gitu, bahkan dari sekolah dulu kalau Udah vokal lah istilahnya ya, pemilihan OSIS menyuarakan. ataupun apa selalu menang, selalu ikut gitu. Iya. Jadi sampai ke bawah kan.
Nyalek waktu itu intinya ya. Nyalek. Nyalek ya. Untuk Deli Serdang ya. Dari Serdang betul. Yang kemarin ikut juga? Enggak. Enggak lagi. Kenapa? Mau cari duit aja. Udah dapat pengalamannya udah ya. Udah. Enggak, tujuannya tadi memang nyari duit. Kalau tadi udah mainnya konten ya apa lagi gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat kayak Pak Saumu itu kan terus Ya, dapat masih jadi berlanjut. ini kan akhirnya dia Enggak, balik lagi kan. gini, kalau kita lihat. Alvin harus dekat sama salah satu atau anaknya siapa gitu kan. Kan biasa itu kan. Tiba-tiba Ya, emaknya, ya. anaknya, sepupunya, adalah Tapi seterusnya. Bang Alvin kan sudah berkeluarga ya? Sudah. Sudah kan? Sudah. Anaknya 1. Anaknya 1. Udah jadi artis juga itu. Oh. Sekarang endorse-nya udah wow. Luar biasa ya. Umur berapa? Umur 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan udah endorse loh ya. Dia pernah satu postingan di Instagram itu like-nya sampai 150.000 orang. Masya Allah. Like. Like ya. Like ya. Terus dipertahankan ya. Jadi kan nggak perlu Iya. dapat lagi ya. Produksinya dari situ aja ya. Iya, makanya hari kan. Jadi ya pokoknya terus menginspirasi lah ya. Ya, pengalaman apa nih Bang yang bisa dibagi ke kita di akademi kemarin? Oh, di akademi itu luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu terutama dari olah vokal sama Cikgu Adibal Sahrul waktu itu. Tapi di situ cikgunya ganti-ganti sih. Cuman Adibal Sahrul ini yang setiap hari. Terus nanti diganti sama Ayah Hamdan ATT. Kalau misalnya kita mau belajar not nanti yang latihnya Eri Susan. Kalau Ayah Hamdan ATT itu ngelatih kita untuk penghayatan. Iya, iya, iya. Jadi kita kayak lagi semedi gitu kan. Membayangkan ada air terjun. Meditasi gitu ya. Jadi itulah yang yang paling ilmu yang paling bisa saya bawa pulang untuk kesini. Jadi sekarang bisa memahami mana head voice, mana suara dari diafragma, udah bisa memahami itu ya dapatnya di Iya. DA. Lebih Jadi- terstruktur ya. Jadi bisa men-sharing juga sama yang mau belajar ya. Bisa. Tetap tadi yang harus gitu Ya, ya. Meditarian. Meditasi. Ya. Susah itu loh, Jin. Iya, Ya Prahma. Nah kalau pengalaman dari kompetisi-kompetisi yang ada lah, kadang-kadang kan orang kalau melihat tuh, kalau saya pribadi ya melihat ketika pertandingan apalagi yang level Asia, kita pasti nebak pasti dari Indonesia juaranya gitu. Itu yang benar itu. Itu memang natural atau gimana? Atau sih? settingan atau gimana? Natural, kalau itu Natural, sih nggak ada settingan kalau untuk juara-juara itu karena kebetulan memang kan kompetisinya kompetisi lagu Indonesia. Lagu dangdut. Karena kan biasanya kan ini bicara tentang ini nih, ya iklan dari apa segala macam. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Real ya? Real. Jadi kompetisinya itu ya karena memang mereka susah sih untuk menjadi dangdut tersejati seperti orang Indonesia kan. Ya, Iya kan? asal Iya, sejatinya iya. itu. Iya. Lagian emang udah tahu aja Indonesia lah. Bangga lah Indonesia kalau di internasional ya Iya, dangdut juara lah. juara. Makanya Bandingkan kan- sama yang lain-lain. Iya, makanya kan kemarin sampai supporter Indonesia itu kan komen gitu kan. Ya udah kalau kita kalah di pertandingan Piala FFA apa Kita balas di kita balas di Akademi Dangdut. Asia. Sampai ada yang ngomong begitu kan. gitu kan. Karena cuma itu Itulah kebanggaan Indonesia ya, luar biasa ya. Satu-satunya jalan kita bisa menang itu cuma jalurnya dari situ. Dan Internasional menang ya. terus gitu. Dari Iya, DA iya Asia pula ya. 1. Iya pula ya. Menang terus ya. Benar. Karena susah kan sampai sekarang nih yang ada masuk baru dari Turki loh. Gimana orang Turki mau nyanyikan lagu Berat, dangdut ya? coba? Iya, Logat bahasa aja mereka susah. ya. Ya udah. Makanya itu tadi yang mungkin dimasukkan sama Jen itu apa memang ada rekayasa Nggak ada. gitu kan segala Jadi macam. emang- cinta gitu. Gimana tuh tiba-tiba Jepang juga ikut nyanyi lagu dangdut ya kan? Korea ya. Nah Korea kan lidahnya kan beda ya. Emang mereka kalah ya karena mereka nggak paham aja deh. Dan kalah juga di voting ya. Voting nggak ada. Oh nggak ada? nggak ada ya? Oh itu nggak ada ya? Itu juri aja juri. Tergantung kedekatan sama juri lah orang itu ya, kayak mana sawerannya bagus. Nah terus tadi kita nyinggung tuh sama yang tadi masih berhubungan baik sama Alvin? Baik. Masih sering ketemu? Baik, masih. Masih. Masih ada permintaan untuk duet bareng? Banyak. Nanya. Cuman nggak pernah lah. Belum pernah lah. Belum pernah diwujudkan. Kapan ketemu sama Alvin? Waduh, kalau manggung bareng ya? Enggak ketemu aja dulu. Oh. Di Hamparan Perak. Ketemu terakhir ada undangan tempat kawan gitu. Ada yang pengen tanya sebenarnya abang ini asal usulnya dari mana? Ada yang nanya asal usul tadi. Oh asal usul. Kalau asal usul ya. Asal dulu asal. Asal dari bapak usul. Ini baru usul gitu loh. Kalau asal itu dari Desa Tandem Hilir 2. Oke. Itu ada di Kecamatan Hamparan Perak.
Dia Agak pinggir-pinggir lah di sana ya. wah namanya hilir mau masuk dalam kan, mau berbatasan sama kota datar nama desanya. Oke. Lahirnya di situ. Tapi kampungnya ayah itu di desa Hamparan Peraknya. Jadi Masih ada hamparan-hamparan peraknya lah ya. Masih ada. Satu koloni dengan siapa kemarin? Denny. Tahu sejarah nggak itu hamparan perak itu? Nantilah kita bahas itu panjang ceritanya. Tapi mix atau memang pure, 100% atau campuran? Melayu total atau pakai marga? Melayu pakai marga. Marga? Surbakti. Iya. Kan di Hamparan Perak itu. Iya, Karena iya, mungkin iya. sejarahnya di situ kan bekas kerajaan Haru dulu ya. Mungkin lah, kami nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Tanya. Nggak tahu ya? Bukan, tahu kerajaan Haru tapi kita nggak bahas di sini juga ya, karena kaitannya nanti luas tuh. Ya. Jadi di situ banyak yang bermarga gitu. Marga ya. Ya, Kayak- Jadi kayak orang-orang Melayunya rata-rata ya bermarga di situ. marganya apa tuh? Toba atau Simalungun? Kalau Surbakti kan Kebanyakan jelasnya Karo. Kalau Surbakti Karo, Karo. ya. Kebanyakan dari Karo di situ. Karena memang kita bicara maka ada istilah Mekar, Melayu Karo. Jadi ya, dekat. kemarin kan kalau dari Sibolga kan dari Simalungun atau Toba kan. Kalau dari sebelah sana berarti dari Karo yang Ya memang kalau dari ya. sejarahnya memang ke Haru dekatnya. Tapi itu kan kerajaan lama jauh sebelum ada kerajaan Delhi. Jauh-jauh, betul. Yang diperangi sama kerajaan Aceh. Iya. Ya betul. Nah, termasuklah Gocap Pahlawan di situ. Ya. Siap. Nanti panjang pembahasannya kalau udah gocap. Ya, karena kita nggak ngebahas tentang Nanti sejarah. habis podcast aja gitu. Sambil ngopi-ngopi ya kan. Iya. Siap. Jadi walaupun dibilang mix ya tetap ya jiwa Melayunya itu mendominasi ya. Pastilah. Ini circle hamparan perak. Oh iya, itu betul. ada Oh iya, ya. Melayu. Di situ cukup kuat Melayu. Kental ya. Kental sekali Melayunya di situ. Bahkan ada daerah-daerah apa ya yang bekas-bekas kerajaannya kan masih banyak di situ, ya kan? Bahkan datonya masih ada kan? Ya, bahkan mungkin kalau misalnya arkeologi, bukti-bukti sejarah mungkin kalau Masih ada alat autentik di canggih situ itu ya? bisa mungkin. Ya, walaupun Baik. ya termasuk itu tanda kutip ya. Tapi memang kuburannya si Guru Patimpus di Hamparan Perak. Hamparan Perak, ya. Ya. Oke, Ya. kembali ke bahasan tadi. Keluarga ada bang memang yang hobi nyanyi? Atau Mama itu Qori'ah. Oh gitu. Ada darah-darah Koreanya juga kalau gitu deh. Ya, kalau ayah guru. Guru mengaji. Enggak, Guru pegawai negeri, pengajar. pegawai PNS negeri. ya? Jadi tapi suara ayah tuh enak kalau nyanyi, suaranya lembut. Karena dari keturunan ayah nih, si Ato itu, Ato, nenek, anak-anaknya, kakak-kakak itu semua rata-rata bisa nyanyi, bisa main musik gitu. Jadi emang udah keluarga pemusik lah. Ada grupnya. Dulu ada grupnya, tapi lupa namanya saya. Berarti ini sangkatan sama ini ya, jangan-jangan ya El Suraya pada masanya itu lebih ya. tua dari El Suraya. Lebih tua. Oh really? Wow. Sama Bunda Lela kemarin mungkin Oh iya, ada lagi ya? Laila almarhum, Bunda Laila. Laila Hashim. Bukan. Kok jadi lupa aja? Kaumi. Umi Kalsum. Umi Kalsum. Mungkin kalau yang ini ya yang kayak Wawa Iya. dulu Iya. pemain akordeon namanya Bahrian tuh terkenal sekali di Kota Medan. Ah itu juga mungkin dia kenal mungkin satu angkatan mungkin. Tapi Berarti udah ya- pada meninggal sih. Iya, memang betul. Ya nggak salah lah memang ya, karena berada di lingkungan yang memang semuanya musisi ya, Betul. yang milih Suaranya genre, pun enak-enak ya kan? genre musik Melayu ya. Jadi kemarin kalau ceritanya ada pendaftaran audisi di TV-TV itu udah orang-orang sana aja yang ngisi itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang cenderung itu kan di Indonesia kan dangdut, Ya. awalnya kan taunya Melayu. Melayu. Kalau suruh milih memang milih dangdutnya atau Melayunya? Dangdut sama Melayu itu sama sih. Samanya di mana? Ayo. Hah? Jelaskan itu. Dangdut sama Melayu itu sama. Samanya di mana? Sama-sama menggunakan cengkok, Gerenek kalau orang ini. gerene. Cuman kan kadang lagu Melayu kan apa ya, maksudnya pemahamannya orang beda karena Melayu itu identik dengan tradisional. Kalau dangdut ini kan udah di zaman baru ini kan, Modern ya. di apa sama Pak Haji Roma Irama kan, yang mempopulerkannya benar-benar populer sampai mendunia. Tapi awalnya ya dangdut itu ya asalnya dari Melayu. Ya. Tapi biasa gini ya, kalau bisa nih vokal nih ya, cenderung dia memang dangdut. Jadi apapun yang dibawakan sebenarnya lagu itu bukan, misal lagu Melayu yang klasik kita bilang ya, karena dia udah dangdut, dibuatnya jadi dangdut. Padahal sebenarnya itu lagu pure memang Melayu aja gitu loh.